santriwan-santriwati dan pencinta live streaming kajian kuliah subuh. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sebagai hari yang indah, sebagai hari yang cerah, sebagai hari yang penuh dengan sumringnya, sebagai hari yang penuh dengan senyum mereka. Kita akan sambut pagi Ramadan yang dengan hati yang lapang, hati yang sehat, hati yang bahagia. Karena sebentar lagi kita akan menyelesaikan tugas-tugas Ramadan, yaitu sampai tanggal 20 Ramadan. Persisnya sampai tanggal 3 Mei. 3 Mei ya? Sampai tanggal 3 Mei. Bagi yang kelas 7, 8, 10, bagi kelas 9 dan kelas 12 maka ditunggu sampai tanggal 5 karena terkait dengan ujian. Mudah-mudahan kita doakan kakak-kakak kita kelas 9, kita doakan kakak-kakak kita yang kelas 12 yang akan menempuh ujian akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lulus dan bermanfaat untuk umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum pengajian dimulai, mari kita baca niat agar memantapkan hati, menumbuhkan tujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sajakum man syari ilmu karena taat perintah Allah, perintah utusan Allah menghilangkan kebodohan.
juga para mufassirin, Kementerian Agama dalam kitab atau dalam buku Quran dan tafsirnya Kementerian Agama, nafa'ana bi ulumihim wa bi barakati ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai pada ayat Thullatun minal awwalin. Kita akan masuki ayat Thullatun minal awwalin. Kita baca dulu surat Al-Waqi'ah. Kita bacakan dulu surat Al-Waqi'ahnya, yaitu dari Thullatun minal awwalin sampai illa qilan salaman salaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mawdunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Yaqufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa ka'sin wa ka'sin min ma'in. La yusaddauna 'anha wa la yunzifun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa lahmi khairin mimma yashtahun. Wa hurul 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salaman. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kitab At-Tashil li Ulumit Tanzil al-Juz' ar-Rabi' surat Al-Baqarah, surat Al-Waqi'ah. Juz keempat surat Al-Waqi'ah. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Thullatun as-thullah. As-thullatu al-jama'atu minan nas. As-thullatu bermula as-thullah. Lafaz as-thullah al-jama'atu itu jamaah, kelompok. As-thullatu bermula, lafaz as-thullatu al-jama'atu itu artinya jamaah, kelompok, golongan, grup, komunitas, masyarakat, rombongan. Apalagi minan nasi, terdiri dari manusia. Thullah itu kelompok manusia, bukan kelompok binatang, bukan kelompok tumbuh-tumbuhan, tapi as-thullah al-jama'atu minan nas. As-thullatu bermula, as-thullatu al-jama'atu itu kelompok minan nasi dari manusia. Fal makna, maka bermula
dari zaman awal, dari zaman pertama, generasi pertama itu jumlahnya lebih besar dari as-sabiqun pada generasi terakhir. Lalu pertanyaannya adalah generasi pertama itu generasi siapa? Lalu generasi terakhir itu generasi siapa? Nah, kita akan mendapatkan penjelasan. Wal awwaluna, dan bermula generasi pertama. Wal awwaluna, dan bermula generasi pertama. Itu bermula mereka. Awwalu hadhil ummati. Awwalu hadhil ummati. Awwalu hadhil ummati itu pertama kalinya umat ini. Generasi pertama adalah pertama umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal akharuna, dan bermula generasi terakhir. Al mutaakhiruna, itu orang-orang yang datang belakangan. Min hadhil ummati, dari ini umat. Generasi pertama, generasi di awal ketika mulai Nabi berdakwah. Generasi terakhir adalah generasi yang datang belakangan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut kitab At-Tashil li Ulumin Tanzil. Apa dalilnya? Wa dalilu, dan bermula dalil ala zalika, atas demikian pernyataan bahwa yang pertama adalah generasi pertama, al-awwal adalah generasi pertama, al-akhir adalah generasi terakhir. Wa dalilu, dan bermula dalil ala zalika, atas demikian pernyataan. Ma, itu hadis ruwiyah yang diriwayatkan apa ma? Ma, itu hadis ruwiyah yang diriwayatkan apa ma? Apa hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-firqatani fi ummati. Al-firqatani fi ummati. Anna, sesungguhnya Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, itu bersabda. Siapa? Rasulullah. Al-firqatani, bermula dua golongan. Al-firqatani, bermula dua golongan. Fi ummati, itu ada pada umatku. Fi ummati, itu ada pada umatku. Al-firqatani fi ummati. Wadzalika, dan bermula demikian hadis, di anna sadra hadhil ummati khairun mimman ba'dahum. Wadzalika, dan bermula hadis itu li anna, karena sesungguhnya sadra hadhil ummati, pemuka ini umat, pemuka ini umat, khairun, itu lebih baik, mimman, dari orang, ba'dahum, setelah sadra hadhil ummah, umat yang pertama yang berada di bagian depan pertama kali beriman kepada Nabi, itu lebih baik daripada umat setelahnya. Mimman dari orang, ba'dahum, setelahnya, setelah sadra hadhil ummah. Fakasura, maka banyak, as-sabiqun, fakasura, maka banyak, as-sabiquna, orang-orang yang mendahului, minas salafis salih, dari ulama salafus salih, orang-orang yang terdahulu dan saleh. Waqilu, dan sedikit, waqilu, dan sedikit, waqallu, dan sedikit, tasdid ya, waqallu, dan sedikit. Siapa as-sabiqun?
ba'da dzalika, setelah demikian datangnya as-sabiqun minas salafis shalih. Wa qallu, dan sedikit siapa as-sabiqun ba'da dzalika, setelah salafus shalih. Wa yushhadu, dan disaksikan lidzalika, wa yushhidu, dan menyaksikan lidzalika, atas demikian kenyataan, qauluhu, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni tsumma alladzi yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Khairul quruni, bermula paling baiknya zaman. Khairul quruni, bermula paling baiknya generasi. Bermula paling baiknya generasi. Qurni itu generasiku. Tsumma, kemudian alladzina, generasi. Yaluna, yang mengikuti. Yaluna yang menyertai. Hum, kepada mereka. Setelahnya gitu maksudnya. Yaluna, yang menyertai siapa? Alladzina hum, pada kurun yang pertama. Summa, kemudian alladzina, orang-orang. Yaluna, yang mengikuti siapa? Alladzina hum, pada generasi kedua. Khairul quruni qurni. Khairul quruni qurni. Tsumma alladzi yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelah aku, dan generasi setelah generasi selanjutnya. Yang paling baik adalah generasiku, kemudian generasi selanjutnya, dan generasi berikutnya. Khairul quruni qurni tsumma alladzi yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ini penjelasan menurut At-Tasil li Ulumit Tanzil. Yang dimaksud dengan sullatum minal awwalin adalah kelompok dari al-awwalin, orang-orang yang generasi pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qalilun, jumlahnya besar, ya, jumlahnya besar. Orang-orang di zaman awal-awal banyak orang yang mendekatkan diri kepada Nabi, nyata-nyata beriman kepada Nabi. Wa qalilun minal akhirin, dan kemudian sedikit sekali orang-orang yang mendekatkan diri di zaman akhir, di generasi akhir. Di generasi kita ini sedikit sekali orang-orang yang tergolong mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan sullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin? Atau kita baca dulu terjemah bahasa Indonesianya. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Berarti yang dahulu golongan besar, dan orang-orang yang datang belakangan adalah kecil dari sisi prosentasenya, dari sisi jumlahnya. Fal makna yang dimaksud di dalam ayat sullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin menurut kitab At-Tashil adalah bahwa orang-orang yang pertama kali beriman, orang-orang yang pertama kali percaya kepada Nabi, orang-orang yang pertama kali beribadah karena percaya kepada Nabi dan percaya kepada Allah dari generasi pertama. Generasi pertama berarti generasi para sahabat. Sahabat beriman itu jumlahnya aksar
lebih banyak. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah di zaman pertama itu jumlahnya lebih banyak ketimbang orang-orang yang beriman di generasi terakhir. Wal awwalun, siapakah generasi pertama? Generasi pertama adalah umat yang paling pertama dari umat Nabi Muhammad SAW. Itu generasi pertama. Ya. Siapakah generasi terakhir? Adalah generasi yang datang terakhir dari umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu berarti umat ada dua, ada umat Nabi Muhammad generasi pertama dan ada umat Nabi Muhammad generasi kedua. Siapa generasi pertama? Orang-orang yang pertama kali beriman, ya, orang-orang yang lebih dahulu beriman dengan Nabi. Dan siapakah generasi terakhir? Orang-orang yang beriman di waktu belakangan ini, tapi masih umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dua kelompok ini didasarkan pada hadis. Ada hadisnya bahwa umat Nabi Muhammad itu terbagi dalam dua kelompok. Qala al-firqatani fi ummati. Ada dua kelompok di dalam umatku. Artinya bahwa umatku terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok apa saja? Generasi pertama dan generasi terakhir. Lalu antara generasi pertama dan generasi terakhir itu apakah ada perbedaan keutamaan? Wadzalika li'anna sadra hadhil ummah khairun mimman ba'dahum. Ternyata setiap generasi ada perbedaan keunggulannya. Ini didasarkan hadis Rasulullah, khairul quruni qurni. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kata Rasulullah. Paling baik generasi adalah generasi Rasulullah. Setelah generasi Rasulullah berarti sahabat, ya. Setelah sahabat tidak ada, generasi berikutnya namanya tabi'in. Generasi yang mengikuti sahabat. Begitu tabi'in gak ada, kemudian generasi yang berikutnya adalah tabi'in, pengikut tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah, generasi yang paling penting adalah generasi yang paling pertama, yaitu generasi Nabi di zaman Rasulullah SAW. Karena kalau ada kesalahan, kalau ada pengaduan tentang hukum, langsung dijawab oleh Rasulullah, dan Rasulullah langsung meminta jawabannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairul qurun qurni, sebaik-baiknya generasiku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Kenapa generasi pertama itu dianggapnya lebih baik daripada generasi berikutnya? Karena di awal-awal Islam banyak para sahabat, banyak ulama-ulama, banyak orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, beriman, dan juga mereka adalah sangat menjaga keilmuan, menjaga akhlak, yang terkenal dengan ulama-ulama salafus shalihin. Terkenal dengan ulama salafus shalihin. Sementara begitu ke generasi kita, ya, banyakkah ulama-ulama yang seperti zaman di awal-awal para nabi? Sahabat-sahabat, tabi'in yang hafalannya ribuan hadis, Al-Qur'annya hafalan di luar kepala,
dan di belakangan ini adalah sedikit orang-orang yang hebat dalam artian dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakila dan dikatakan, ini satu pendapat ya, pendapat tentang zullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Jadi pendapat yang pertama ini adalah bahwa yang dimaksud adalah tidak keluar dari umat Nabi Muhammad. Generasi pertama ya generasi umat Nabi Muhammad, generasi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila dan dikatakan, ada penjelasan lain. Innal firqataini fi ummati kulli nabiyyin fasabiquna fi kulli ummatin yaksuruna fi awwaliha wa yaqilluna fi akhiriha. Wakila dan dikatakan, apa innal firqataini, sesungguhnya dua kelompok, dua golongan, dua generasi, fi ummati kulli nabiyyin, itu fi ummati kulli nabiyyin, pada umat setiap nabi, pada umat seluruh nabi. Yang dimaksud ada lagi, keterangan yang dimaksud adalah bukan hanya membicarakan tentang generasi yang hidup di zaman Nabi, tetapi dua kelompok yang dimaksud dengan dua kelompok ini adalah dua kelompok yang ada pada seluruh umat Nabi. Siapakah as-sabiqun? Generasi pertama, fasabiquna, maka bermula as-sabiquna, orang-orang yang mendahului, fi kulli ummatin, pada seluruh umat, yaksuruna fi awaliha, itu banyak jumlahnya, fi awaliha, di awal umat, wa yaqilluna, dan sedikit mereka, fi akhiriha, pada akhir. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin adalah yang terjadi pada setiap nabi, tidak hanya terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua generasi ini akan selalu ada pada setiap nabi. Nabi siapapun, pertama kali Nabi itu mengajak beriman, maka jumlahnya akan besar. Dan generasi berikutnya adalah akan kecil. Maksudnya yang mendekatkan diri kepada Allahnya akan semakin kecil. Berbeda dengan generasi pertama. Setiap nabi, fi kulli ummatin, pada setiap umat. Pada setiap umat. Banyak di awal tapi sedikit di akhir. Itu keterangan kedua. Kalau yang pertama, keterangan ini adalah dikhususkan untuk keterangan umat Nabi Muhammad, menggambarkan generasi yang terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan yang kedua, pada setiap umat, pada setiap umat, pada setiap nabi, nabi siapapun begitu datang bawa ajarannya, bawa wahyu, membawa risalahnya, maka kelompok pertama itulah akan banyak jumlahnya dan kelompok berikutnya akan semakin sedikit. Wakila, dan dikatakan, ada lagi keterangan selanjutnya. Innal awwalina hum man kana qabla hadhil ummati wal akhirina hum hadhil ummah. Fayaqtadi hadza anna as-sabiqin minal umamil mutaqaddimah aktsar min as-sabiqin min hadhil ummah wa hadza ba'id. Wakila, dan dikatakan, innal awwalina, apa sesungguhnya generasi pertama, innal awwalina, sesungguhnya generasi pertama, itu bermula generasi pertama, man itu orang kana yang ada, siapa man qabla hadhil ummati, sebelum
generasi Nabi Adam sampai Nabi Isa. Sampai Nabi Isa kan? Generasi Nabi Muhammad sampai generasi Nabi Isa. Itu disebutnya generasi awal. Wal akhirina, dan generasi terakhir hum, itu bermula mereka generasi terakhir hadhil ummah, itu adalah umat Nabi. Umat ini itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi keterangan mengatakan yang dikatakan generasi pertama adalah generasi umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad kira-kira jumlahnya banyak apa tidak? Banyak. Karena apa? Karena kumpulan dari beberapa umat Nabi. Dari mulai Nabi Adam punya umat, Nuh punya umat, Idris punya umat, semua sampai kepada Nabi Isa punya umat. Kalau dikumpulkan jumlahnya dengan umat Nabi Muhammad banyakkan mana? Kebanyakan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Fayak tadi maka cocok atau maka pas hada apa ini keterangan an-sabiqina, sesungguhnya orang-orang yang dahulu, orang-orang yang mendahului beriman, minal umamil mutaqaddimah, dari umat-umat yang terdahulu, umat-umat Nabi yang terdahulu, dari mulai Nabi Isa sampai kepada Nabi Adam, aktsaru itu lebih banyak jumlahnya minas sabiqin, dari umat-umat yang lebih dahulu beriman kepada Allah, min hadhil ummah, dari ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah berapa keterangan itu tentang salatu minal awalin? Sudah berapa keterangan? 3 ya. Yang pertama, siapakah salatu minal awalin wa qalil minal akhirin? Adalah generasi pertama dan kedua, generasi pertama dan terakhir di umat Nabi Muhammad. Yang kedua, yang dimaksud dengan 2 golongan adalah 2 golongan pada setiap Nabi. Setiap Nabi punya 2 golongan, golongan generasi pertama, generasi terakhir. Yang ketiga, yang dimaksud dengan golongan pertama adalah golongan umat-umat yang beriman sebelum Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad kan ada umatnya tuh, ya. Dan mereka beriman dengan nabi mereka masing-masing. Itu kalau dikumpulkan itu adalah namanya generasi pertama. Kemudian ada umat yang datang dengan Nabi Muhammad, maka itu adalah generasi terakhir. Wahada, dan bermula ini keterangan ba'idun, itu jauh. Memang penjelasannya begitu sangat jauh, karena antara umat sebelum Nabi Muhammad dengan umat Nabi. Waqilah, dan dikatakan, ada lagi penjelasan terakhir nih, berarti ada 4 nih. Waqilah, dan dikatakan inna sabiqina yuradu bihimul anbiya li'annahum kanu fi awwaliz zaman aktsaru mimma kanu fi akhirih. Waqilah, dan dikatakan inna sabiqin, sesungguhnya orang-orang yang mendahului beriman kepada Allah, yuradu, itu yang dimaksud bihim dengan as-sabiqin, al-anbiya'u, apa para nabi. Jadi yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun adalah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah. Siapa? Ya mereka para nabi. Di annahum, karena sesungguhnya para nabi, di annahum, karena sesungguhnya anbiya, kanu, itu ada siapa mereka, fi awwaliz zamani, pada zaman pertama, aksaru, itu lebih banyak, mimma kanu fi akhirihi, mimma, dari jumlah, kanu, yang ada siapa mereka para anbiya, fi akhirihi, pada akhir
minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Merujuk pada 4. 1. Yang dimaksud dengan jumlah besar di generasi pertama dan kedua, generasi pertama dan terakhir adalah ditujukan pada generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di umat Nabi Muhammad ada 2 golongan. Golongan generasi pertama dan golongan generasi terakhir. Keterangan yang kedua, 2 golongan ini ya, yang dimaksud 2 golongan adalah 2 golongan yang ada pada setiap nabi. Setiap nabi punya generasi golongan pertama dan generasi golongan terakhir. Yang ketiga, yang dimaksud dengan golongan pertama adalah golongan umat-umat yang beriman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan generasi terakhir adalah golongan umat yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang dimaksud kelompok generasi pertama adalah para nabi yang jumlahnya banyak, ya, nabi-nabi yang terdahulu jumlahnya banyak. Sementara begitu generasi terakhir sudah tidak ada. Nah, ini penjelasan kitab At-Tashil li Ulumit Tanzil. Bagaimana penjelasan kitab Hasyiah As-Sawi? Sullatu minal awwalin as-sullah bid-dhammi fi qira'atil 'ammah al-jama'ah. As-sullah, lafaz as-sullah dengan dibaca domah apa? Saknya as-sullah. Dibaca domah saknya sullah. Artinya ya, kalau dibaca secara umum artinya adalah jamaah, kelompok besar. Jadi sullah dibaca domah itu artinya jamaah atau kelompok besar dari manusia. Pak, bagaimana kalau dibaca kasrah? Sillah. Nah, maka kalau dibaca kasrah, sillah artinya adalah al-halqah, kehancuran. Jangan salah baca. Wasullatum minal awwalin wa sillatum minal awwalin. Nah, maka berarti kehancuranlah bagi orang-orang yang pertama. Nah, artinya nanti akhirnya maknanya akan bertolak belakang. Yang pertama orang-orang dipuji, arti yang kedua adalah kehancuran bagi orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah. Wa qawluhu wa humus sabiqun. Qawluhu sullatu minal awwalin wa hum as-sabiqun. Siapakah al-awwalun? Al-awwalun adalah orang-orang yang lebih dahulu beriman. As-sabiquna ilal iman, orang-orang yang lebih dahulu beriman. Dengan siapa berimannya? Bil anbiya'i ayanan, dengan para nabi secara terang-terangan. Jadi yang dikatakan as-sabiqun adalah orang-orang yang lebih dahulu beriman kepada nabi dengan terang-terangan, dengan sesungguh hati, tidak ngumpet-ngumpet, tidak takut-takut, tapi ayanan. Wajtama'um alaihim, dan berkumpul bersama para nabi, bergaul, kumpul, ngeriung. Wadhalika, oleh karena itu, li'annal mu'minina, karena sesungguhnya orang-orang